Selamat pagi, salam sejahtera semua yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan. Bapak Brigadir Jenderal Polisi Kennedy, Kepala BNN Provinsi Riau, saya Kepala Kantor Wilayah Ibnu Huldun, dan Pak Heri adalah Kalapas K2A Pekanbaru yang juga sebagai penanggung jawab Blok Pengendali Narkoba. Dan Pak Marbun adalah Kepala Seksi Aden Kamtib sebagai koordinator penanganan Blok Pengendalian Narkoba. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan teman-teman pers semuanya dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari COVID-19. Amin. Baru saja kami mengajak beliau, sebagaimana yang pernah kami konsultasikan, kami koordinasikan, dan banyak masukan dari Bapak Kabin NP dalam proses pembentukan Blok Pengendalian Narkoba. Maka pagi tadi kami mengajak beliau melakukan peninjauan. Peninjauan itu seperti inilah kondisinya. Jadi kami ketika memasuki Blok Pengendalian Narkoba, SOP-nya adalah menggunakan rompi anti sajam. Ya. Rompi ini memang ada berbeda tulisannya. Yang satu tulisannya PAS, ini kiriman dari Bapak Dirjen PAS. Kalau yang Samapta sama yang polisi, ini bantuan dari Bapak Kapolda Riau ya. Kemarin kami diberikan bantuan oleh beliau untuk digunakan oleh anggota kami. Yang pertama kami ajak beliau adalah semalam sekitar pukul 00.30 tanggal 10 Februari itu sudah mulai dipindahkan dari blok reguler ke Blok Pengendalian Narkoba. Beberapa narapidana yang mengendalikan narkoba dari dalam lapas. Mereka berangsur-angsur dari 00.30 lebih kurang sampai dengan 03.00 dini hari. Selesai, kemudian beliau mengunjungi juga meninjau langsung control room yang berada di dalam blok itu, CCTV itu di setiap kamar bisa terlihat. Satu kamar, satu orang, terlihat aktivitasnya, segala macam itu. Dan di kontrol itu ada petugasnya. Petugasnya yang mencatat aktivitas, terutama terhadap perubahan perilaku narapidana tersebut selama berada dalam blok itu. Dari situ beliau banyak masukan pada kami. Selanjutnya beliau melihat tugas pokok dan fungsinya apa. Penanggung jawab, pengawas dari kantor wilayah, divisi PAS, koordinator, ketua tim, petugas kontrol dan sebagainya. Kemudian beliau juga mengecek betul tentang standar operasional prosedur dari mulai penerimaan di blok, kemudian penempatannya, pemberian makannya, pemberian minumnya, kemudian SOP lainnya terkait dengan berangin-angin, SOP tentang kalau nanti saatnya dia sudah ada perubahan perilaku, yaitu SOP tentang kunjungan virtual, video conference, video call ya. Beliau juga meninjau tentang ruang kesehatan. Jadi kalau mereka sakit, itu tidak dirujuk ke rumah sakit luar lapas, tetapi tetap di blok itu ada satu kamar yang difasilitasi dengan tempat tidur. Dan dokternya yang datang ke sana. Dan beliau juga mengunjungi ruangan konseling, konsultasi ya seperti itu. Selanjutnya beliau ke lantai 2. Lantai 2 itu namanya Alfa ya. Alfa. Itu ada 16 kamar. 16 kamar saat ini sudah diisi masing-masing satu orang. Belum melihat langsung di tiap-tiap kamarnya itu telah dibuat satu di tralis jendela itu ada satu potong-potong gunanya untuk memasukkan makanan dan minuman kepada mereka. Juga posisi itu digunakan untuk melepas borgol dan masang borgol ketika mereka masuk, ketika mereka keluar. Di tiap-tiap kamar itu ada CCTV. CCTV ini yang memonitor adalah Pak Kalapas penanggung jawab dan petugas kontrol room. Dan di antara kamar itu dipasang speaker. Speaker ini ya difungsikan untuk memberikan layanan pembinaan kepribadian
dari mulai kumandang azan untuk sholat dan sebagainya, kemudian ada dikumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Pancasila, poin hukum tentang narkoba, kesehatan dan sebagainya. Itu disampaikan pada saat jam-jam tertentu. Beliau juga melihat langsung turun lagi ke bawah, di sana juga belum lihat. Kalau yang di atas itu untuk kapasitas 5 orang. 5 orang ya, berarti ada 16 kamar. Kemudian di bawah, di Bravo, itu ada 8 kamar. Masing-masing dengan kapasitas 10 orang. Ya. Jadi kalau sudah dari atas ya, mereka diberikan waktu 3 bulan, dipantau perubahan perilakunya. Kalau sudah berperilaku, mereka bisa turun, bisa berdua, bisa bertiga, tergantung nanti sidang TPP yang akan dipimpin oleh Pak Kalapas. Mengapa ini dilakukan? Ini adalah perintah dari Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Beliau memerintahkan kepada seluruh jajaran pemasyarakatan di seluruh Indonesia untuk melakukan 3 langkah bagi pemasyarakatan. Ya, 3 kunci yang beliau sampaikan. Kunci yang pertama yaitu melakukan deteksi dini terhadap gangguan kamtip, khususnya terhadap pengendalian narkoba dari lapas. Yang kedua, kunci yang kedua adalah memberantas peredaran narkoba. Itu perintah beliau. Dan yang ketiga adalah sinergitas dengan kepolisian, dengan BNN. Maka pagi ini beliau selaku mitra kami berkolaborasi dengan beliau, bersinggungan beliau, melihat langsung, meninjau, dan banyak masukan kepada kami. Dan selanjutnya kami sampaikan bahwa tadi pun setelah selesai meninjau, kami komunikasi langsung dengan Bapak Dirjen melalui video call, dan beliau sampaikan bahwa evaluasi yang dilakukan. Dan kami juga mengharapkan suatu ketika nanti Bapak Direktur Jenderal Masyarakatan akan melakukan peninjauan langsung ke blok pengendalian narkoba yang mungkin nanti akan didampingi oleh saya, Kak Kanwil, oleh Pak Kennedy, Pak BNP, dan juga Bapak Kapolda. Itu sudah kita rencanakan, mungkin minggu depan seperti itu. Selanjutnya kita dengarkan dulu kira-kira statement apa, kira-kira tanggapan beliau atau mungkin masukan beliau setelah beliau melakukan peninjauan pada blok pengendalian narkoba. Kepada Bapak Kennedy kami silakan. Kami diajak sama beliau untuk mengunjungi tempat lapas pengendalian narkoba. Ini saya sangat luar biasa, saya apresiasi sekali sama beliau, bahwasanya ini baru terlaksana di Indonesia ini, di Pekanbaru. Ini sebagai proyek percontohan, ya kan Pak? Selain di Nusa Kambangan. Jadi sangat luar biasa sekali untuk Pekanbaru ini, untuk Riau ini, ada fasilitas yang begini. Saya datang langsung dan saya mengunjungi langsung apa yang disampaikan oleh Pak itu benar adanya. Ya. Jadi intinya penghuni lapas yang pengendali narkoba, yang kasus-kasus narkoba yang besar-besar atau yang sering melakukan transaksi di lapas ini dia akan terisolir. Itu tidak ada kontak atau tidak ada komunikasi sama orang. Tadi sudah disampaikan sama beliau, benar sekali. Bahkan dari petugas juga tidak ada yang mengunjungi. Petugas cuma melihat hanya dengan CCTV. Di situ di ruangan tidak ada TV, tidak ada tas HP dan lain sebagainya, cuma ada tempat tidur, matras sama kipas. Ya, itu diawasi 24 jam. Nah, ini saya yakin ini berjalan dengan baik, ya insya Allah pengendalian narkoba di Riau khususnya akan tidak ada lagi. Di mana lapas itu punya stigma bahwa pengendali ada di lapas, pengendali ada di lapas, dan itu juga memang betul mungkin adanya begitu. Ya, ini salah satu penghilangkan stigma di lapas itu bukan pengendali, bahwa orang yang masuk di lapas ini dibina sesuai dengan hukumannya, dia akan kembali nanti keluar ke masyarakat dengan baik. Nah, kami sudah melihat itu
dengan SOP dari mulai penerimaan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ibnu sampai dia berangin-angin Pak ya. Dia 6 bulan di situ sendirian, dia direhab istilahnya itu, ya mudah-mudahan ini. Dan kita sangat mendukung Pak Ibnu. Saya apresiasi sekali sama lapas di Pekanbaru ini sudah punya blok pengendali narkoba. Itu karena ini kata Pak Ibnu perintah dari Dirjen untuk ada di Pekanbaru secepat itu. Begitu perintah langsung dilaksanakan. Dan tadi sudah ada 24 ruangan dengan kapasitas 140 Pak ya. 160 itu ya sudah di ini. Mudah-mudahan ini ya, tadi saya lihat di lantai atas ada 15 orang ya, yang dilihat dari CCTV juga ada, realnya juga ada, ya, kita sudah melihat ke sana dan itu memang betul adanya begitu. Mudah-mudahan ya dengan adanya begini khususnya Provinsi Riau bisa menekan peredaran gelap narkoba dan stigma tentang lapas itu tempat pengendali akan berubah ya, tidak ada lagi ya. Bahkan kita juga sempat pusing mengusulkan untuk di blok tidak ada signal dan sebagainya, ternyata yang susah untuk dilakukan. Ya inilah salah satu cara. Kami sangat mendukung Pak Ibnu. Mudah-mudahan Pak Dirjen segera datang, tadi sudah komunikasi sama beliau, dan Pak Ibnu dengan begini karirnya akan naik. Mudah-mudahan. Iya kan Pak ya? Mudah-mudahan Pak. Itu dari saya. Terima kasih rekan-rekan wartawan yang sudah berantusias dengan Kanwil Kumham ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memerintahkan melakukan deteksi dini dan bersinergi dengan BNN dan kepolisian. Saya ingin sampaikan teman-teman bahwa Bapak Kapolda pun sudah memberikan daftar nama narapidana. Jumlahnya cukup banyak yang tersebar di beberapa lapas. Pertanyaannya, kalau sudah ada informasi data dari Pak Kapolda dan dari Kepala BNN pun juga demikian, apa langkah kita terhadap mereka ini yang masih mengendalikan narkoba? Apa tetap dibiarkan di beberapa lapas? Itulah menjadi pemikiran kami. Sehingga kami konsultasi dengan Bapak Dirjen Pas. Akhirnya beliau putuskan, Pak Kanwil, nama bloknya itu adalah Blok Pengendali Narkoba. Itu nama dari Bapak Dirjen Pas. Dan beliau minta betul-betul yang memang pengendali seperti itu. Nah, harapannya adalah dengan informasi dan intelijen masyarakatan yang kita bangun, bersinergi dengan BNN, dengan kepolisian daerah Riau, terhadap orang-orang atau narapidana, ya kita asesmen nanti tempatkannya di blok ini. Mengapa di blok ini? Kan di blok ini tidak ada interaksi apapun, tidak ada handphone, jangan handphone, bertemu dengan petugas pun tidak, hanya petugas tertentu saja seperti itu. Kedepannya tentu saja kami sangat mengharapkan masukan dari Kepala BNNP, dari Bapak Kapolda, mungkin dari teman-teman media, kalau ada informasi itu tentang ada atau tidaknya narapidana, kita akan tempatkan di blok pengendalian. Kalaupun ada petugas, katakanlah yang terlibat, kami sudah memberikan pembinaan kedisiplinan kepada mereka. Saat ini ada sekitar 27 petugas kami, ya, yang sedang melakukan pembinaan di kantor wilayah. Kalau Bapak Kapolda, Bapak Polda BNP, itu ada tempatnya, yaitu di Brimob. Kami nggak ada tempat, kami bina mereka itu di kantor wilayah, pagi, sore, apel, pembinaan sebagainya. Seperti itu yang kami lakukan. Bahkan apabila ada petugas pemasyarakatan yang terlibat, ya, itu diproses hukum dan ditindak tegas. Bapak Dirjen Pas telah memerintahkan kepada kami, Pak Kanwil, kalau ada pegawai yang saat ini menjalani masa pidananya menjadi narapidana dengan kasus narkoba, pindahkan mereka semuanya itu ke Nusa Kambangan. Nah, kami sudah mengusulkan itu kepada Bapak Dirjen Pas. Tinggal nunggu persetujuan Bapak Dirjen Pas Masyarakatan, kita berangkatkan dia ke Nusa Kambangan. Pegawai itu.
Artinya sangat tegas sekali Bapak Dirjen Pas. Nah, oleh karena itu dengan langkah-langkah strategis yang telah diberikan diarahkan oleh Bapak Dirjen Pas, kami melaksanakan. Kami bentuk seperti ini. Harapannya itu. Jadi artinya bahwa Bapak Dirjen Pas sangat sungguh-sungguh, sangat serius dan intens ya bagaimana melakukan pemberantasan narkoba di dalam lapas. Mungkin demikian. Silakan. Teman-teman, tadi Pak Jenderal Kennedy sama saya, Pak Ibnu, ini blok ini kapasitasnya untuk berapa orang? Saya sampaikan kapasitasnya itu untuk 160 orang. Biasanya blok ini digunakan oleh 400 orang narapidana. Pertanyaannya, ketika saat ini digunakan hanya untuk 15, yang 380 orangnya kemana? Berarti kan mereka harus ke blok reguler dan kita pindahkan ke beberapa lapas lainnya. Kan seperti itu. Sehingga blok reguler lainnya kan akan semakin padat, akan semakin overkapasitas seperti itu. Tetapi ini tidak bisa kita lakukan lagi. Karena bahaya pengendalian itu lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Seperti itu. Perbedaan signifikan adalah kalau di blok lain mereka bisa berkegiatan pagi kira-kira jam-jam 7:30 dibuka pintunya, kemudian beraktivitas, kemudian sampai dengan dia sholat zuhur, masuk kamar, apel, kemudian siang dikeluarkan lagi, sore tutup lagi. Dia bisa berinteraksi dengan narapidana lainnya, dengan petugas. Kalau di blok pengendali ini, ansih sama sekali tidak bisa keluar dari kamarnya, apalagi dari bloknya. Kalaupun keluar itu adalah ketika dia telah ada perubahan perilakunya yang dihitung minimal 3 bulan dievaluasi, di assessment. Ada nggak perubahan perilakunya? Contoh misalnya begini. Hari ini telah dikumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Laporan yang saya lihat, ketika lagu Kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan, mereka dengar, mereka masih tiduran. Mereka masih jalan-jalan. Belum ada perilakunya. Itu lagu kebangsaan itu. Sampai ada tingkat kesadarannya bahwa ketika ada lagu Kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan, dia berdiri tegap. Ini yang paling bagus. Atau saat dikumandangkannya azan, sholat. Dia sholat enggak? Atau dia malah enggak sholat? Atau ketika ada azan, dia segera ambil wudhu, kelihatan di CCTV. Dan dia mulai sholatnya bukan langsung sholat fardu, tapi diawali dengan sholat qobliyah. Qobliyah, baru sholat fardu, baru ba'diyah. Ini yang bagus. Inilah yang kita hendaki. Adanya perubahan perilaku. Maka kalau ada perubahan perilaku itu, dia mendapatkan hak untuk berangin-angin. 1 jam lamanya. Dan Pak BNP juga sudah meninjau langsung bagaimana kondisi tempat berangin-angin. Itu langsung, ya. Dan ada pengawalnya, petugas seperti itu. Dan yang lainnya adalah mereka bisa berkegiatan bersama-sama kalau yang reguler. Yang ini tidak sama sekali. Seperti itu. Mungkin demikian, teman-teman. Berdasarkan informasi atau data yang dikirimkan dari beliau, dari Kepala BNNP dan juga dari Bapak Kapolda, ya. Dan mereka ini sebenarnya sudah mendapatkan persetujuan izin dari Bapak Dirjen Pas untuk dipindahkan ke Nusa Kambangan. Namun dalam kondisi COVID seperti ini, karena memindahkan lebih kurang sekitar 15 orang ini, tidak bisa menggunakan pesawat komersial. Harus menggunakan pesawat khusus, yaitu Hercules biasanya kita dukungan dari Pak Dananus. Menunggu jadwal ini ke sana kan, mereka di mana posisinya kan begitu. Nah, maka mereka saat ini berada di posisi blok pengendalian narkoba. Mungkin demikian teman-teman. Terima kasih semuanya ya.